Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek perkembangan seni pada anak usia dini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Danang Agustina Gita dengan NIM 2102102051108. Kemudian Kamila Yasmin Putri Arifin dengan NIM 21021020583. Dan yang terakhir Helen Putri Patricia dengan NIM 21020051107. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian seni anak. Anak usia 4-6 tahun merupakan bagian dari anak usia dini yang secara terminologi disebut sebagai anak usia prasekolah atau taman kanak-kanak. Sejumlah riset membuktikan bahwa perkembangan kecerdasan anak pada masa ini mengalami peningkatan dari 50% menjadi 80%. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pengembangan seluruh potensi anak di usia prasekolah, karena pada usia tersebut anak mengalami masa peka, yaitu masa terjadinya pemantangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Masa peka merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan seluruh potensi anak, termasuk pula minat dan bakat dalam bidang seni. Kemudian yang kedua, tahap perkembangan seni anak-anak. Yang pertama, tahap mencoret. Kesenangan membuat goresan pada anak-anak usia 2 tahun bahkan sebelum 2 tahun sejalan dengan perkembangan motorik tangan dan jarinya yang masih menggunakan motorik kasar. Hal ini dapat kita temukan anak yang melubangi atau melukis kertas yang digoresnya. Goresan-goresan yang dibuat anak usia 2-3 tahun belum menggambarkan suatu bentuk objek. Pada awalnya, coretan hanya mengikuti perkembangan gerak motorik. Biasanya tahap pertama hanya mampu menghasilkan goresan terbatas dengan arah vertikal atau horizontal. Yang kedua, tahap praskematik. Usia anak pada tahap ini biasanya berada pada jenjang pendidikan TK dan SD kelas awal. Kecenderungan umum pada tahap ini, objek yang digambarkan anak biasanya berupa gambar kepala berkaki, sebuah lingkaran yang menggambarkan kepala, kemudian pada bagian bawahnya ada 2 garis sebagai pengganti kedua kaki. Ciri-ciri yang menarik lainnya pada tahap ini yaitu telah menggunakan bentuk-bentuk dasar geometri untuk memberi kesan objek dari dunia sekitarnya. Yang ketiga, tahap skematik. Pada tahap ini, konsep bentuk mulai tampak lebih jelas. Anak cenderung mengulang bentuk. Gambar masih tetap berkesan datar dan berputar atau rebah, seperti tampak pada penggambaran pohon di kiri kanan jalan yang dibuat tegak lurus dengan badan jalan bagian kiri rebah ke kiri, bagian kanan rebah ke kanan. Pada perkembangan selanjutnya, kesadaran ruang muncul dengan dibuatnya garis pijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Putri Patricia, NIM 21021205107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tahapan perkembangan seni STPA Permen 146 dan 137 tahun 2014, Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN PAUD) atau yang biasa dikenal dengan Standar PAUD, merupakan standar pengolahan dan pelaksanaan PAUD di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Standar PAUD tahun 2009, yaitu Permendikbud nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Perbedaan yang signifikan antara kedua peraturan tersebut adalah dalam Permendikbud 58 tahun 2009. Standar PAUD terdiri dari 4 kriteria, yaitu 1. Standar tingkat pencapaian perkembangan
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi proses penilaian, serta 4. Standar sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2014. Standar tersebut telah ditingkatkan menjadi perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Menurut Pendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD, Standar Nasional PAUD menjadi acuan dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum atau kuliah PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Yasmin dari Prodi PG PAUD dengan NIM 210.210.205.083 dari kelas C. Hari ini saya akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seni anak. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak yang dapat mempengaruhi kreativitasnya. Yang pertama, faktor biologis, yaitu perkembangan kreativitas anak dapat dipengaruhi oleh gen yang diwarisi oleh kedua orang tuanya. Selain menghasilkan kesamaan fisik, genetik yang juga dapat menghasilkan ciri-ciri psikologis seperti bakat dan kecerdasan. Yang kedua, faktor fisiologis. Kesehatan memiliki pengaruh terhadap perkembangan kreativitas anak. Sehat dan aktivitas inderanya pada anak-anak akan berpengaruh pada perilaku dan suasana hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang sehat akan menunjukkan kreativitas yang lebih baik, dan sebaliknya jika anak mengalami kesehatan yang buruk dan kondisi tidak sehat disebabkan karena penyakit atau kecelakaan dapat menghambat perkembangan kreativitasnya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitasnya. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peran penting dalam mendidik anak. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada kreativitas anak. Pola asuh otoriter orang tua melarang anak bermain, serba membatasi, dan memaksa anak akan menghambat kreativitas anak. Sebaliknya, jika seorang anak dibiasakan dengan pola asuh yang demokratis, dengan suasana keluarga yang terbuka, saling menghargai, mendengarkan pendapat, dan memberikan kesempatan yang luas kepada anak, justru akan memberikan kesempatan yang luas pada anak untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan minatnya, maka anak akan tumbuh menjadi sosok yang kreatif, terbuka, penuh inisiatif, dan percaya diri. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang terpenting setelah keluarga. Di sekolah, anak banyak memperoleh kesempatan untuk belajar, bermain, dan berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga proses inilah yang dapat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya kreativitas anak. Contohnya, apabila guru menyajikan kegiatan yang menarik dan menyenangkan serta memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan keinginannya, maka saat itu anak memiliki peluang untuk mengekspresikan ide-idenya sehingga dapat memupuk potensi kreativitas mereka. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Faktor budaya, kebiasaan agama, dan keadaan demografi yang ada pada suatu masyarakat diakui atau tidak memiliki pengaruh dalam perkembangan kreativitas anak. Misalnya, anak yang tinggal di kota, perkembangan kreativitasnya akan berbeda dengan anak yang tinggal di desa. Berdasarkan faktor-faktor di atas, ternyata lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas anak.
Strategi mengembangkan kemampuan seni. Menurut Santrok, pada tahun 2007, anak usia dini merupakan masa-masa subur dalam mengembangkan berbagai kreativitas. Menurut Mulyasa tahun 2012, strategi yang membimbing kreativitas anak adalah 1. Buatlah anak terlibat dalam brainstorming dan memunculkan sebanyak mungkin ide. Brainstorming adalah suatu teknik di mana anak diajak terlibat untuk memunculkan ide-ide kreatif yang baru dalam sebuah kelompok. 2. Sediakan lingkungan yang menstimulasi kreativitas anak. 3. Jangan mengontrol secara berlebihan. 4. Doronglah motivasi internal. 5. Kenalkan anak dengan orang-orang yang kreatif. Contoh strategi yang dapat digunakan dalam mengembangkan kreativitas anak yaitu karya wisata, imajinasi, eksplorasi, eksperimen, proyek, bahasa, dan musik. Praktek kegiatan mengembangkan kemampuan seni untuk anak. 1. Pendidikan seni rupa. Pendidikan seni rupa adalah salah satu upaya mengembangkan diri untuk mengenali diri sendiri, menggali dan mengembangkan keterampilan serta berkreativitas beserta didik di bidang seni rupa. 2. Kemampuan dasar seni rupa PAUD. Pada anak usia dini, perkembangan fisik menekankan bagaimana anak melakukan sesuatu dengan kemampuan motorik halusnya dalam menghasilkan berbagai macam aktivitas yang kreatif. 3. Karakteristik seni rupa PAUD. Menurut Kamler 1999.2,32, karya seni rupa gambar pada dunia anak memiliki ciri-ciri tersendiri antara lain gambar X-ray, gambar rebahan, gambar perspektif burung, gambar realistis, gambar tumpang tindih. 4. Hakikat seni rupa PAUD. Seni sebagai media bermain, menggambar atau membuat benda-benda menjadi ahli fungsi menurut anak menjadi sebagai bermain. 5. Aspek rasa. Aspek rasa terdapat pada cerita, gambar, karya yang bernilai. Aspek rasa sering disebut sebagai lukisan atau gambar. 6. Ragam seni rupa. Berdasarkan dimensi, seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.